Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bisa menyaksikan acara Siraman Kolbu ini, kemudian bisa mempelajari apa yang ada di dalam acara Siraman Kolbu ini, baik dari tausiah maupun dari pengalaman narasumber kita. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini tema kita adalah lembaran baru dalam hidup. Ini berarti pengertiannya memulai sesuatu yang lebih baik lagi dari yang kemarin gitu Pak Ustadz ya. Iya. Membuka lembaran baru dengan keimanan yang lebih ditingkatkan lagi. Semuanya lillahi ta'ala. Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kesehatan dan juga hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita lembaran baru dalam hidup. Ini insya Allah berhubungan dengan hijrah ini ya Mas ya. Betul. Jadi seseorang yang dulunya itu kurang dekat, saya bilang kurang dekat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia mencoba untuk hijrah kepada jalan Allah. Nah hijrah pada jalan Allah ini banyak. Jadi mulai sholatnya tertib, boleh. Ada yang hijrah itu langsung dakwah, ada. Boleh silahkan aja. Hijrah itu kemudian dulunya nggak berjilbab terus berjilbab, boleh. Silakan. Kemudian hijrah itu bagi kita adalah hijrah untuk memperbaiki diri. Ya memperbaiki diri bagaimana mengatur mulut kita tidak lewer, tidak omong, yang bicara yang tidak baik, ngawur kan gitu ya. Fitnah, gosip, ya, gibah. Fitnah, gosip, gibah itu masih ada lah. Itu ngomongin hijrah. Lah ini juga harus hati-hati. Ada juga orang yang sebenarnya amal solehnya, apa maksudnya keimanannya kelihatannya baik-baik aja. Kemudian dia mendapatkan masukan yang belum tentu masukan itu benar. Kemudian dia ikut meneruskan masukan yang tidak benar itu. Umpamanya acara Siraman Kolbu, acara sihir umpamanya. Lah ini padahal acara tauhid penuh. Ya, membaca Quran aja niatnya lillahi ta'ala. Jelas, betul. memohon hanya kepada Allah. Kan begitu ya? Kalau ada seseorang bilang, Ustadz Danu itu kolaborasi dengan jin, lah berarti kalau saya mohon kepada Allah Ta'ala, orang yang berkata tersebut berarti dia menjadikan Allah itu seperti jin. Na'udzubillah. Padahal jin itu sama mereka dibenci, berarti dia juga benci Allah juga sebenarnya. Makanya hati-hati, apakah itu hijrah? Bukan, itu terpuruk. Itu terpuruk. Itu terpuruk. Fitnah disebarkan. Akhirnya menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu yang menanggung mereka sendiri. Orang yang difitnah, dia akan naik terus. Amal solehnya ditambahi dari mereka yang memfitnah. Dosanya diberikan kepada mereka yang memfitnah. Nah, disinilah harus kita ketahui bagaimana kita hijrah harus belajar beneran. Ya, jangan asal kita hijrah hanya hijrah seneng, hanya hijrah kalau ada kamera. Kalau nggak ada kamera biasa-biasa aja. Kan gitu ya. Itu semakin sering sekarang itu Pak. Iya, silahkan dakwah di YouTube, silahkan. Kalau bisa dakwahnya itu tenang, damai. Benar-benar pakai logika yang baik. Jangan dakwah itu menjelek-jelekan yang lain. Jangan, itu dosa jariah. Ingat, itu dosa jariah. Dan dosa jariah itu orang itu satu harus meminta maaf pada orang yang dia fitnah. Satu. Yang kedua, kalau sudah masuk YouTube, banyak orang yang akhirnya terprovokasi. Orang terprovokasi ini tetap dia akan membawa dosa-dosa jariah untuk orang yang awalnya dulunya mencetuskan seperti itu. Wah. Kenapa seperti itu? Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati bagaimana kita berbicara harus dengan sopan santun, kelembutan sama seperti Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa bijak, arif, menenangkan, tidak menjadikan kabilah-kabilah beliau dulu itu berantakan, kaumnya berantakan. Enggak. Nah inilah harus kita contoh.
Marilah kita membuka lembaran baru, benar-benar serius ada di dalam syariat Islam. Kalau ada kesalahan, ayo kita tobat. Jangan merasa benar sendiri. Kalau seseorang itu sudah merasa benar sendiri, selesai. Dia akan taunya nanti di akhirat. Selesai. Siapapun orang tersebut, khususnya bagi saudara saya yang seiman, hati-hati. Mudah-mudahan saudaraku yang seperti tersebut senantiasa diberi hidayah oleh Allah Ta'ala agar dia kembali ke jalan Allah Ta'ala, bertobat pada Allah Ta'ala, kemudian dia mencoba untuk memperbaikinya. Amin, amin. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, saya aminkan betul-betul kenceng. Mudah-mudahan saudara-saudara kita paham ya tujuan dari program ini. Baik, selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah kepada kita pagi hari ini. Kita persilakan Ustadz Asep Hidayat, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Wabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'du. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali berjumpa walaupun berjauhan fisik kita, tapi insya Allah hati kita bersamaan. Tema kali ini sangat luar biasa, yaitu lembaran baru dalam hidup. Mungkin kalau secara singkatnya namanya hijrah. Allah sangat menganjurkan hijrah ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, hijrahlah kalian di jalan Allah. Nah ini, minad dhulumati ilan nur. Dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Terang benderang. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada dua ciri hijrah. Ada hijrah fisik, ada hijrah hati. Hijrah fisik itu adalah ketika mungkin dulu pakaiannya tidak menutup aurat. Itu salah satunya. Kemudian dia faham bahwa harus menutup aurat. Kemudian pakailah pakaian yang menutup aurat. Tapi hijrah hati, ini yang tadinya mungkin perilakunya tidak baik, ya. Kemudian juga hatinya suka ada dendam, ada benci, kemudian berubah jadi penyayang. Ini adalah hijrah. Tapi kebanyakan saat ini banyak orang lebih mendahulukan hijrah fisiknya saja. Nah, kalau saya tanya Mas Bobi, saya pakaiannya sudah muslim nih. Pakaiannya sudah pakai yang terbaik. Tapi suka ngomongin orang, ini sudah hijrah apa belum kira-kira Mas Bobi? Belum, Bos. Nah, hijrahnya berarti baru apa saja tuh? Fisik. Baru fisiknya saja. Berarti kalau hijrah hanya fisiknya saja cukup atau tidak? Tidak. Tidak cukup. Karena totalitas hijrah yang diterima oleh Allah itu bukan hanya sekedar penampilan, tetapi perilaku. Subhanallah, apabila di antara kita saling mengasihi, saling menyayangi, yang tadinya benci memaafkan, yang tadinya suka mengomongin orang kemudian jadi tidak lagi. Kenapa? Hijrah hatinya, membersihkan dirinya. Karena ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih. Kata Rasul di dalam hadis Arba'in dikatakan seperti itu. Hijrahnya itu bukan karena yang lain, tapi karena Allah dan Rasulnya. Ini yang akan mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Nah, saat ini di antara kita mungkin ada juga yang hijrahnya karena tren. Nah, ini yang gawat nih. Ya, maka hijrahlah karena Allah. Kalau hijrah karena Allah berarti bukan hanya penampilan, tapi hatinya pun ikut dihijrahkan dari yang tidak baik menjadi baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita termasuk orang-orang yang telah hijrah menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz Asep silakan duduk. Ya, terima kasih Baik, Mas Bobi. Terima kasih juga Pak Ustadz atas tausiahnya. Hijrah berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi ke arah yang lebih baik karena Allah gitu ya Pak Ustadz. Karena Allah. Tapi kita sepakat pagi hari ini kita ambil satu sub bahwa hijrah dimulai dari tidak mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian membiasakan diri untuk bertabayun, kita cross check terlebih dahulu, jangan sampai kita memfitnah, apalagi kita menikmati gibahan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Danu atas tausiahnya pagi hari ini.